Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menghadiri sekaligus menjadi pemateri dalam peringatan Hari Lahir, Harlah, ke-34 Ikatan Keluarga Mahasiswa Pelajar Indonesia, IKAMI, Sulawesi Selatan Cabang Samarinda, Kalimantan Timur. Acara yang berlangsung di Gedung Baprida, Jalan Dahlia, pada Senin, 1 September 2025, itu mengusung tema kebudayaan sebagai penopang dan ketahanan nasional. Dalam paparannya, Wali Kota Andi Harun menegaskan bahwa kebudayaan bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi pilar utama peradaban yang menopang daya tahan bangsa di tengah arus globalisasi. Budaya adalah fondasi peradaban sekaligus perisai ketahanan nasional. Ia menjaga identitas sekaligus membuka jalan bagi kemajuan, ujarnya. Momentum Harlah ini menjadi ajang refleksi bagi generasi muda IKAMI Sulsel untuk terus menghidupkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Di Sulawesi itu punya budaya Sirik Napanci. Kalau orang Makassar bilang Sirik Napanci. Kalau orang Bugis bilang Sirik Napanci. Bagi kita orang Bugis, Sirik Napanci atau Sirik Napanci itu bukan hanya sekedar etika lokal, tapi bisa menjadi etika global. Karena Sirik Napanci itu artinya pertahanan terhadap harga diri. Kalau diangkat menjadi etika global, itu harga diri sebagai sebuah bangsa. Jadi tak boleh Indonesia dihimpit oleh bangsa-bangsa lain. Tapi adakah tokoh-tokoh Bugis Makassar yang membuat atau merencanakan desain yang tadinya Sirik Napanci atau Sirik Napanci bagi orang Bugis dari standar etika lokal, standar harga diri buat masyarakat Bugis Makassar menjadi sebuah standar etika global. Padahal ini luar biasa. Rusia, Putin, itu tidak punya standar Sirik Napanci, tapi kemarin membuat deklarasi, ya, Rusia menyatakan siap berperang dengan NATO. Bapak tahu, NATO itu dapat 30 negara, hanya satu Rusia yang siap berperang. Berarti dia jauh lebih mendekatkan Sirik Napanci dengan walaupun dia tidak punya simbolik. Sebenarnya adalah kejutan. Itu perputaran sisi gelap dari sebuah etika lokal. Kalau kita ingin angkat sebagai sebuah pengaruh influence terhadap tata kelola dunia, maka sudah saatnya prinsip-prinsip Sirik Napanci yang menjadi standar dari etika global sebagai sebuah identitas penjagaan harga diri sebagai sebuah bangsa. Suasana ruang kuliah di BKPSDM Samarinda terasa berbeda pada Sabtu, 4 Oktober 2025. Kali ini, Wali Kota Andi Harun hadir bukan sebagai kepala daerah, melainkan sebagai dosen mata kuliah Hukum Tata Negara bagi mahasiswa Universitas Terbuka Samarinda, UTS. Dalam perkuliahan perdana semester ini, ia menegaskan pentingnya pendidikan sebagai pondasi utama membangun bangsa. Belajar adalah proses bertumbuh. Dengan ilmu, kita memperkaya pengetahuan dan memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara, katanya. Para mahasiswa menyebut gaya mengajarnya terstruktur, sabar, dan mampu mengaitkan teori hukum dengan praktik nyata pemerintahan. Perkuliahan ditutup dengan pesan bahwa hukum tidak boleh berhenti sebagai teks, tetapi harus menjadi panduan hidup dalam menegakkan keadilan. Ya, hari ini memulai kuliah perdana di semester baru, dan saya diminta untuk mengampu satu mata kuliah Hukum Tata Negara, dan ya suasana perkuliahannya bagus, santai, dan kita mau
mengembangkan sumber daya manusia tentu tidak bisa lepas dari ilmu, karena seperti yang dikatakan oleh Nelson Mandela bahwa education is the most powerful weapon which use can to change the world. Hanya dengan pendidikan yang bisa menjadi senjata ampuh dalam mengubah dunia, membentuk peradaban, increasing of civilization. Oleh sebab itu, kita termasuk kami sangat bangga dan senang melihat pembelajar-pembelajar di Kota Samarinda, termasuk para mahasiswa yang terus ingin mengembangkan diri, mengembangkan potensi dengan terus learning, belajar, dan mudah-mudahan dengan proses belajar itu terus kita menjadi bertumbuh, memiliki pengetahuan, dan pada akhirnya bermanfaat bagi kehidupan kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adalah semester kedua, Pak Wali mengajar di kelas khusus pemerintah Kota Samarinda untuk jurusan Hukum Universitas Terbuka. Mata kuliah yang diampu oleh Pak Wali Kota adalah Hukum Tata Negara. Jadi memang beliau ini lengkap, paket lengkap lah, karena beliau juga seorang ahli hukum, doktor di bidang hukum. Jadi beliau sangat memahami secara filosofi dari ilmu hukum ini. Kemudian juga beliau adalah orang yang berpraktek di dunia hukum dan juga sekaligus politikus dan sekarang sebagai wali kota. Jadi benar-benar komplit secara pemahaman akademisi dan juga praktek, beliau memahami semua. Kalau di kelas pembawaan beliau benar-benar sebagai dosen sejati. Beliau menyampaikan secara terstruktur, kemudian dengan sabar mengajarkan kepada kami tentang teori-teori hukum yang memang harus kita pahami secara fundamental dan benar-benar masuk ke dalam pikiran kita, dan itu benar-benar menjadi pedoman seorang mahasiswa. Samarinda sukses gelar MTQH ke-45, Sungai Pinang raih juara umum. Peradaban, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, secara resmi menutup musabakah tilawatil Quran dan Hadits, MTQH, ke-45 Kota Samarinda di Teras Samarinda, Jalan Gajah Mada, pada Minggu, 5 Oktober 2025. Ajang keagamaan tahunan ini menjadi panggung prestasi bagi Kecamatan Sungai Pinang yang berhasil menyabet gelar juara umum. Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi. MTQH bukan sekadar ajang lomba, tetapi sarana memperkuat nilai-nilai Al-Quran dan Hadits dalam kehidupan masyarakat Samarinda, tutur Andi Harun. Kegiatan ini meneguhkan komitmen pemerintah Kota Samarinda dalam membangun kota yang religius, berakhlak, dan berbudaya Qurani. Pembukaan sampai malam hari ini penutupan MTQH tingkat Kota Samarinda yang ke-45. Dan telah ditetapkan oleh Dewan Hakim, Dewan Juri, juara-juara di kelas masing-masing. Dan kami ucapkan selamat atas semua prestasi para pihak, tidak hanya peserta, tapi seluruh pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan MTQ ini, yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, tapi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan, pahala, dan kebaikan melebihi kebaikan yang Bapak Ibu lakukan dalam penyelenggaraan MTQH yang ke-45 ini. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sejak berlangsung beberapa hari yang lalu, insya Allah
pada malam hari ini MTQ kita akan kita tutup. Rasanya begitu singkat, tetapi kita sama-sama meyakini bahwa MTQ ini dengan segala proses yang berlangsung serta semua yang terlibat di dalamnya, insya Allah akan mendatangkan manfaat yang tidak sedikit, dan kepada semua yang terlibat akan mendapatkan pahala dari Allah SWT karena telah mengagungkan kalimat-kalimat suci yang terkandung dalam Al-Quran. Quraisy Shihab dalam bukunya membumikan Al-Quran. Ini sangat menarik untuk kita renungkan, karena penyelenggaraan MTQ itu tidak hanya sekedar perlombaan, tapi juga sebagai sebuah gerakan spiritual untuk membumikan Al-Quran tidak hanya di negeri kita, di kota Samarinda, tapi kepada semua warga kota Samarinda, karena Al-Quran adalah petunjuk jalan yang lurus. Komen masyarakat Saber pekan pertama. Diana Urai. Idolaku ini Pak Wali Kota Andi Harun. Sehat selalu, Pak. Makin maju Samarinda dipimpin Bapak. Zechef_RZ. I love Samarinda always and love Wale all the people nice and sweet. Iwan Kindo. Bismillah Pak Andi Harun, Wali Kota Samarinda. Insya Allah sehat serta selalu dalam lindungan Allah. Wali Kota Samarinda, Dr. Haji Andi Harun, terus menunjukkan komitmennya terhadap dunia pendidikan dengan secara rutin memberikan perkuliahan mata kuliah pengantar ilmu hukum, PIH, bagi mahasiswa Universitas Terbuka, UT, Samarinda, pada Sabtu, 11 Oktober 2025, siang. Kegiatan yang berlangsung di ruang asesmen kantor BKPSDM, Kompleks Balai Kota Samarinda itu tidak hanya diikuti mahasiswa, tetapi juga pegawai pemerintah kota, Pemkot, Samarinda, baik ASN maupun non-ASN, yang ingin memperluas wawasan mereka di bidang hukum. Meski digelar di hari libur, antusiasme peserta begitu tinggi. Para peserta tampak serius mengikuti setiap penjelasan sang wali kota, yang dikenal memiliki perhatian besar terhadap pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan pemahaman hukum di lingkungan pemerintahan. Pendidikan hukum bukan hanya soal teori, tetapi tentang bagaimana menegakkan keadilan dalam kehidupan nyata, ujar Andi Harun di sela kegiatan.
Penilaian Probebaya Award Kota Samarinda telah berlangsung sejak 2 pekan terakhir. Kepala Bagian Tata Pemerintahan, TAPEM, Kota Samarinda, Imam Gunadi, mengatakan kegiatan diawali dengan presentasi para ketua RT yang masuk 10 besar di 3 kategori. Usai presentasi, tim juri melanjutkan verifikasi lapangan, yang menilai langsung inovasi dan kemandirian RT di berbagai kecamatan. Hari ini merupakan penilaian di Kecamatan ke-9, dan akan ditutup di wilayah kota, jelas Imam, Selasa, 14 Oktober 2025. Imam menambahkan, pelaksanaan tahun ini tetap mengacu pada 3 kategori utama, namun memberi ruang lebih luas bagi RT baru yang kreatif dan inovatif. RT yang pernah mengikuti sebelumnya tidak diperkenankan ikut kembali agar muncul bibit baru yang mampu bersaing secara sehat. Tujuannya agar semakin banyak RT yang tumbuh dan mandiri dalam melaksanakan kegiatan perubahan di lingkungannya, tegasnya. Baik, jadi rangkaian kegiatan penilaian Probebaya Award ini sudah dimulai dari 2 pekan yang lalu. Itu dimulai dengan presentasi dari para ketua RT yang masuk dalam kategori 10 besar bidang 3 kategori infrastruktur, ekonomi sosial budaya, pendidikan, kesehatan, dan kepemudaan. Kemudian setelah mereka presentasi, dilakukan kunjungan verifikasi lapangan. Ini sudah berjalan dari pekan kemarin, dan hari ini adalah kecamatan yang ke-9 dan nanti terakhir ditutup oleh Kecamatan Samarinda Kota. Ya, pada prinsipnya sih sama, kita ada 3 kategori, cuman di tahun ini kita lebih menumbuhkan kreativitas dari ketua RT, di mana yang telah mengikuti kemarin itu kita tidak perkenankan untuk mengikuti lagi, sehingga kita harapkan tumbuh RT-RT yang lain untuk bisa berkreativitas, kemudian bersaing, sehingga pelaksanaan Probebayanya lebih baik lagi seperti itu. Poin yang paling penting adalah bagaimana para ketua RT ini melaksanakan kegiatan Probebaya dengan baik berdasarkan perwali yang telah ada. Kemudian pelaksanaan inovasi dan swadaya masyarakat juga kita harapkan lebih bertumbuh lagi, sehingga partisipasi masyarakat dapat kemudian tumbuh kebersamaan dan swadaya dari masyarakat. Jadi kami harapkan RT-RT yang belum bisa mewakili kecamatannya atau tempat penilaian Probebaya Award, jadi kami harapkan dapat lebih berkreativitas lagi, kemudian melaksanakan pelaksanaan kegiatan Probebaya berdasarkan perwali, karena ada beberapa indikator penilaian yang telah kita sampaikan juga, dan itu bisa diikuti, kemudian tumbuhkan swadaya masyarakat, kemudian kebersamaan masyarakat, tentu itu menjadi penilaian bagi tim kelurahan, kecamatan, serta nanti di tingkat kota seperti ini. Di sana katanya. Jadi dari sampah, dari bekas-bekas buangan itu diolah lagi, ya kasur apa segala macam. Terkait proyek terowongan Samarinda, Wali Kota sampaikan permintaan maaf dan solusi. Peradaban, menyikapi keluhan masyarakat terkait dampak proyek pembangunan terowongan Samarinda di Jalan Kakap, Wali Kota Andi Harun memberikan penjelasan terbuka kepada awak media, Kamis, 16 Oktober 2025. Ia menjelaskan bahwa aktivitas yang dilakukan di lokasi tersebut merupakan pada tes atau uji dinamis tiang pondasi, bertujuan memastikan daya dukung dan integritas pondasi terowongan agar aman untuk jangka panjang. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada warga yang terdampak. Semua ini dilakukan demi memastikan daya dukung pondasi terowongan tetap aman untuk kepentingan publik, ujar Andi Harun. Wali Kota juga menegaskan bahwa pihak pelaksana proyek akan memberikan bantuan biaya perbaikan bagi warga yang mengalami kerugian akibat aktivitas pengujian tersebut. Langkah cepat ini menunjukkan komitmen pemerintah Kota Samarinda dalam menyeimbangkan pembangunan infrastruktur dengan kepedulian terhadap masyarakat. Tadi malam bahkan saya langsung mengirim Pak Hambali ke lokasi, dan secara menit per menit saya ikuti perkembangan sejak awal adanya protes masyarakat, sekaligus kami mengikuti perkembangan apa sih sesungguhnya yang terjadi di sana. Maka kami bisa jelaskan gini, bahwa memang dalam beberapa hari terakhir ini dilakukan PDA test pada titik fondasi yang berjarak kurang lebih 50 meter dari rumah warga yang paling dekat. Nah,
Pengujian itu juga di beberapa tempat menimbulkan akibat, terutama pada rumah atau bangunan masyarakat yang sangat dekat dari area PDAETES. Nah, karena warganya berdampak menimbulkan kerugian, kita akan restorasi. Bangunannya kita akan perbaiki, termasuk dampak kerugiannya. Bagaimana merestorasi dan memperhitungkan dampak kerugiannya, saya telah menugaskan camat dan lurah tadi sudah menghadap ke saya untuk menghitung itu. Tapi saya mohon juga kepada teman-teman media untuk tidak terjadi perguliran opini yang menyangkut tentang teknis terowongan. Makanya kita secara detail menyampaikan bahwa memang pada saat itu dilakukan PDAETES. Jadi itu kira-kira penjelasan yang bisa saya jelaskan yang kami dapatkan dari PUPR termasuk dari kontraktor. Jadi kita sampaikan permohonan maaf kepada warga yang terdampak. Tulus kami mohon maaf. Tapi semua itu dilakukan untuk justru memastikan daya dukung pondasi terowongan kita agar tetap aman di masa depan untuk kepentingan publik. Komen masyarakat Saber pekan kedua. Haris Syamtah Pepo. Hebat, luar biasa kebijakan Pak Andi Harun dalam mengatasi keluhan warganya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa memimpin Kaltim ke depan. Sujono. Ini baru pemimpin yang bijak, mencari solusi terbaik demi kedamaian masyarakat. Hamsyah. Masyarakat Kaltim mendukung, Pak. 2029 siap. Wong Fei Hang. Ini gubernur, bukan wali kota lagi. Semoga tetap amanah, Pak Andi. Pemerintah kota, Pemkot, Samarinda memastikan tetap menjaga stabilitas pembangunan meski menghadapi kebijakan pemangkasan tunjangan kinerja daerah, TKD, yang diberlakukan secara mendadak di penghujung tahun anggaran. Wali Kota Samarinda, Dr. Haji Andi Harun, menegaskan bahwa pemangkasan TKD tidak akan mengganggu program prioritas masyarakat, terutama program Probebaya. Hal itu disampaikan usai rapat koordinasi program pembangunan tahun 2026 bertema, Disiplin Anggaran dan Kreativitas, Samarinda tetap maju di tengah kebijakan pemotongan dana TKD. Program Probebaya aman. Semua sudah kami hitung dengan cermat. Pemeliharaan infrastruktur seperti jalan dan drainase tetap kami jalankan, ujar Andi Harun. Ia menjelaskan, efisiensi dilakukan tanpa menyentuh pelayanan publik dan infrastruktur dasar, meski beberapa proyek baru seperti kolam retensi atau jalan baru mungkin ditunda sementara. Kami menahan diri untuk tidak memaksakan pembangunan baru karena kondisi keuangan. Fokus kami tetap pada pelayanan dasar yang langsung dirasakan masyarakat, jelasnya. Andi Harun menyebut, pemangkasan TKD menjadi momentum bagi pemerintah untuk lebih disiplin dan kreatif dalam mengelola anggaran, sekaligus menggali potensi pendapatan baru tanpa menambah beban warga. Bukan saatnya mengeluh, melainkan belajar berhemat dan berinovasi, tuturnya. Kami pastikan bahwa misalnya Probebaya aman. Probebaya aman, Pak. Probebaya pasti aman. Perbaikan drainase. Kita udah hitung semuanya. Kenapa? Perbaikan drainase jalan mungkin. Iya, biaya pemeliharaan jalan drainase tetap jalan pejalan. Tapi apakah kita akan membangun kolam retensi baru, akan membangun jalan baru, itu yang masih tanda tanya. Nah, tapi pemeliharaan jalan yang ada pasti tetap kita alokasikan. Jadi anggaran pemeliharaan terhadap fasilitas infrastruktur tetap wajib kita penuhi. Dan uang kita masih cukup untuk itu. Siap. Untuk membangun baru, misalnya nih contoh, di perencanaan kita teras tahap ketiga di tahun depan itu ada dalam perencanaan. Tapi kemungkinan kita sulit untuk wujudkan. Saya dan Pak Wali harus menahan diri untuk tidak memaksakan itu karena kondisi keuangan. Kemudian kita utamakan pada pelayanan infrastruktur dasar, termasuk pelayanan publik. Udah, itu sudah lebih dari cukup. Nanti tahun 2027 baru kita rebound
Pemangkasan dilakukan, tapi kita bekerja untuk meningkatkan pendapatan di luar TKD supaya kita bisa kembali membiayai pembangunan kita secara signifikan pada 2027. Ini kan hanya karena waktunya mendadak, tiba-tiba pemangkasan di ujung tahun ini kan. Tapi ini pelajaran buat kita. Jadi saya lebih pilih tidak mau mengeluh. Lebih baik kami menjadikan ini sebagai satu bahan introspeksi untuk kita belajar berhemat, berdisiplin anggaran, tapi sekaligus menimbulkan kecermatan dan kecerdasan kita untuk menggali potensi pendapatan yang tidak harus membebani masyarakat. Jauh lebih penting itu daripada kami mengeluh kiri kanan yang tidak ada juga jalan keluarnya kan. Lebih baik kita optimis yang ada. Kalau seluruh ASN, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah kompak seperti tadi, mereka semua sudah tadi membangun komitmen. Ayo Pak Wali, kita sama-sama bekerja untuk tetap optimis di tengah kebijakan pemangkasan TKD. Itu sudah lebih dari cukup. Dan kami yakin kami bisa melewati masa-masa sulit itu. Dalam suasana khidmat, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, bersama Wakil Wali Kota Saifuddin Zuhri, bertindak sebagai Inspektur Upacara Hari Santri Nasional 2025 di Pondok Pesantren Al-Falah Samarinda, Cabang 14 Lirboyo Kediri, Selasa, 22 Oktober 2025. Dalam kesempatan itu, Wali Kota membacakan pesan Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, yang mengajak para santri menjadi pribadi yang berilmu, berakhlak, dan berdaya saing tinggi. Jadilah santri yang berilmu, berakhlak, dan berdaya saing. Bawalah semangat pesantren ke ruang publik, dunia kerja, hingga ranah internasional, ujar Andi Harun membacakan pesan tersebut. Hari Santri tahun ini menjadi momentum memperkuat nilai-nilai cinta tanah air dan penghormatan terhadap guru serta ulama, sebagai pijakan spiritual dalam membangun bangsa yang berperadaban. Ya, kita sangat bersyukur karena setiap tahun kita bisa dengan lancar dan penuh sukacita untuk memperingati Hari Santri, sekaligus mengenang bahwa Indonesia itu adalah bagian dari perjuangan para syuhada yang berasal dari para santri. Peristiwa 10 November kita sama-sama tahu adalah bermuarah dari resolusi jihad pada waktu itu, dan kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang terus memberikan dukungan kepada eksistensi pesantren dan santri di Indonesia. Semoga pesantren dan santri selalu eksis dan terus berbakti buat negeri. Ya, pesannya untuk Hari Santri ini tadi kan sudah kegiatan secara seremonial sudah dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Falah. Semoga dalam Hari Santri ini, semoga kedepannya santri bisa lebih maju lagi, santri bisa menuntut ilmu bukan secara kaitannya dengan agama, tapi juga untuk umumnya juga harus hafalan. Nah, itulah yang diharapkan, jadi pemimpin, jadi rahmatan lil alamin. Ya. Makasih Bapak. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi Pondok Pesantren Al-Falah Kota Samarinda telah diresmikan oleh Wali Kota Samarinda. Di tengah curah hujan ekstrim, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa program pengendalian banjir tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Alhamdulillah, ada perkembangan baru. Perwakilan DPRD Samarinda telah bertemu dengan Bupati Kutai Kartanegara, dan Pemkab Kukar bersedia membangun kolam retensi di perbatasan Kukar Samarinda, ujarnya, Kamis, 23 Oktober 2025. Ia menjelaskan, seluruh usulan ke Kementerian PUPR difokuskan untuk pengendalian banjir, termasuk pembangunan sheet pile Sungai Karangmumu senilai sekitar 900 miliar rupiah,
serta tambahan pompa air, rumah pompa, dan kolam retensi di kawasan tersebut. Selain itu, juga diusulkan peningkatan kapasitas tampungan Waduk Lempake dan Benanga yang dikelola oleh BWS Kalimantan 4. Kami terus bergerak dan tidak akan pernah berhenti dalam prioritas pengendalian banjir, tegas Andi Harun. Langkah koordinatif lintas daerah ini menjadi bukti bahwa penanganan banjir di Samarinda bukan hanya soal proyek, tetapi soal komitmen kolektif membangun ketahanan kota. Alhamdulillah ada perkembangan baru. Tadi perwakilan DPRD Kota Samarinda sempat bertemu dengan Pak Bupati Tukar katanya. Dan disampaikan bahwa Bukit Kartanegara bersedia membangun kolam retensi di daerah setelah APT Pranoto, atau tepatnya daerahnya berada di perbatasan Bukar Samarinda. Kemarin juga kami masih ke Pak Menteri PU, dan semua usulan yang kami ajukan ke Pak Menteri semuanya 100% adalah upaya pengendalian banjir. Contoh, kita masih memerlukan pembangunan seat file di Karangmomos, itu kurang lebih masih membutuhkan angka 900 miliar. Kita membutuhkan belasan pompa air, rumah pompa, dan juga beberapa buah lagi kolam retensi yang harus kita bangun di daerah sistem Karangmomos. Belum lagi kita mengusulkan agar optimalisasi tampungan air di waduk atau di Waduk Lempake, Waduk Benanga, itu juga kapasitas tampungnya menjadi semakin meningkat, dan itu wilayahnya ada di BWS wilayah 4. Sementara yang ditangani oleh pemerintah kota dan provinsi itu masih sedang berjalan. Ini di luar anomali ya. Kami dapatkan laporan curah hujan itu sebesar kemarin 193 ml per detik. Jauh lebih besar daripada peristiwa yang terjadi pada bulan Februari dan bulan Maret, yakni sebesar 180 ml per detik. Lebih dari itu, tentu saya harus minta maaf. Lagi-lagi minta maaf atas belum selesainya kegiatan penanggulangan banjir. Tapi satu yang kami pastikan bahwa kita terus bergerak, terus melakukan kegiatan, dan tidak akan pernah berhenti terhadap prioritas ini. Mudah-mudahan semua circle berjalan berfungsi sesuai dengan tingkatan masing-masing. Pemerintah pusat melalui BWS-nya juga melakukan penanganan, pemerintah provinsi juga alhamdulillah juga berjalan, begitu pula dengan kota. Jadi itu yang kami dapat sampaikan. Komentar masyarakat Saber pekan ketiga. Agatha Sosang. Tetap semangat, Pak Wali Kota, dalam mencari solusi mengatasi banjir di kota yang kita cintai. Nurdin Jeja. Biar bagaimanapun, Pak Andi Harun pemimpin yang perlu dibanggakan. Alam rusak karena tambang, tapi beliau terus berjuang menjaga Samarinda. Lili_Yurlianti. Positif vibes memang beliau, optimisme Pak Andi itu menular. Fahrojil_Ozi. Top memang wali kota ulun ini. Kalau jadi gubernur Kaltim, pasti pembangunan makin merata sampai pelosok. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyampaikan sejumlah persoalan strategis terkait pertanahan di Kota Samarinda dalam kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Bidang Pertanahan dan Tata Ruang se-Kalimantan Timur, yang dipimpin langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN, Nusron Wahid, di Pendopo Oda Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Jumat, 24 Oktober 2025. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Andi Harun menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menteri ATR ke Kalimantan Timur. Ia menilai kehadiran Nusron Wahid menjadi momentum penting bagi daerah untuk menyampaikan langsung persoalan pertanahan yang masih dihadapi masyarakat. Kami berharap ada tindak lanjut berupa pertemuan tiga pihak antara Kementerian ATR, BPN, Kementerian Transmigrasi, dan masyarakat, agar solusi konkret dapat segera dirumuskan, jelas Andi Harun. Selain itu,
Wali kota juga menyambut baik komitmen pemerintah pusat dalam melindungi lahan pertanian agar tidak terus menyusut setiap tahun. Menurutnya, langkah tersebut krusial untuk menjaga ketahanan pangan nasional dan keseimbangan tata ruang kota. Terima kasih Pak Menteri ATR BPN bisa langsung hadir di Kaltim dan diadakan acara pertemuan silaturahim di tempatnya Pak Gubernur. Ini juga kesempatan bagi seluruh bupati wali kota untuk menyampaikan permasalahan tentang pertanahan. Dan alhamdulillah tadi saya mendapat kesempatan pertama dalam sesi dialog ada 3 hal yang kami sampaikan. Pertama soal adanya menyangkut tentang pengelolaan tanah yang selama ini diklaim oleh BMN ya, dengan versi masyarakat yang telah bersertifikat. Kami sarankan agar dia lakukan mediasi antara masyarakat dengan tanah-tanah beralas atau yang diklaim sebagai tanah BMN. Saya kira jauh lebih elegan kalau dilakukan mediasi antara pihak masyarakat dengan BMN. Yang kedua, kita memiliki permasalahan HVL Trans lebih dari 4.000 hektar di Kota Samarinda, dan kita minta ini diselesaikan agar tidak berkepanjangan dan bisa menjadi faktor pendukung dari semua kegiatan pembangunan, baik pembangunan nasional, terutama PSN, maupun pembangunan daerah. Kita juga memiliki permasalahan tanah HVL yang ada di Embalut, kurang lebih 10 hektar. Nah, ini juga kita minta diselesaikan. Beberapa solusi sementara tadi disampaikan oleh Pak Menteri, saya kira itu satu terobosan, tapi akan ditindaklanjuti dengan pertemuan dengan pihak transmigrasi juga. Bisa jadi nanti solusinya seperti yang ditawarkan oleh Pak Menteri adalah HPL diterbitkan HGU di atas HPL. Ya tentu itu bukan satu-satunya, tapi yang paling esensial adalah bahwa pemerintah hadir dan kita mencari solusinya agar perselisihan soal HPL Trans ini bisa selesai, tidak berkepanjangan, dan masyarakat juga mendapatkan kepastian hukum dalam soal pemanfaatan tanah tersebut. Dalam semangat kolaborasi lingkungan, Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, ikut berpartisipasi dalam kegiatan bersih Sungai Karangmumus sekaligus penuangan cairan ekoenzime di aliran Sungai Karangmumus, Jalan Tarmidi, Sabtu, 25 Oktober 2025. Kegiatan yang digagas oleh Dinas Lingkungan Hidup, DLH, bersama komunitas peduli lingkungan, Dinas Perikanan, dan relawan ekoenzime ini diisi dengan 3 agenda utama: memungut sampah, menabur benih ikan, serta menyalurkan cairan ekoenzime guna menjaga kualitas air sungai. Ada 3 kegiatan utama: memungut sampah, menebar benih ikan, dan berkolaborasi dengan komunitas ekoenzime. Semua ini demi mewujudkan Samarinda yang bersih, cantik, dan bermartabat, ujar Saifuddin Zuhri. Kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata keterlibatan masyarakat dan pemerintah dalam menjaga Sungai Karangmumus sebagai salah satu ikon ekologi Samarinda yang terus diperjuangkan kelestariannya. Ini adalah kegiatan yang digagas oleh teman-teman tempat, terutama
dinas UDLH, yaitu satu adalah memungut sampah yang ada di Sungai Karangungut, dan kedua bersama dinas perikanan menabur benih ikan, dan ketiga sama-sama teman-teman istilahnya komunitas EcoNG. Dan ini semua berkolaborasi, kepingin Samarinda itu lebih bersih, kepingin Samarinda itu lebih cantik, kepingin Samarinda itu lebih bermartabat, dan pengen Samarinda itu tertata dengan baik. Maka itu harapan kita dari semua tadi yang saya sampaikan itu adalah bekerja sama, berkolaborasi, memberikan kegiatan-kegiatan yang lebih baik. Harapan kita semoga kedepannya berkesinambungan terus untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada ini. Kalau sampah itu kadang-kadang itu berombongan ya. Ada kadang-kadang itu kalau kita lihat itu sampahnya memang itu kesadaran masyarakatnya belum dapat hidayah. Ya kan, belum dapat hidayah. Gimana, janganlah buang sampah di sembarang tempat, apalagi di Sungai Karangungut, yaitu ada bungkus, satu kantong kresek, terus lagi yang jadi masalah punyaan ibu-ibu itu yang jadi masalah. Yang punyaan ibu-ibu nyaman aja kada dibersihin, biasanya kalau itu kan pasti dibersihin, habis itu ini kada, pokoknya begitu habis dipakai selesai buang ke sungai. Inilah harapan kita, masyarakat sadar, masyarakat ingin kota Samarinda itu pengen lebih bagus dan pengen bersih. Kalau itu semua jadi jalan ini, insya Allah kota Samarinda akan lebih maju. Bapak bakal ngawal terus nggak ini Pak kegiatan? Saya ngawal itu mulai tahun 2014 ya, sama Pak Misman. Kebetulan pemungut jalai sampah itu barengan sama saya sampai sekarang dan sampai ila yaumil kiamat. Ya kan? Itu biar apa? Biar kesadaran masyarakat itu ada, dan memang tidak mudah untuk memberikan kesadaran buang sampah pada tempatnya. Tapi marilah kita sama-sama untuk kita mulai, kita jalankan kesadaran dari diri kita sendiri. Insya Allah kedepannya masyarakat semua bisa mengikuti kita, dan akhirnya Samarinda lebih bersih dan lebih nyaman. Ya, semoga dapat hidayah ya. Nah. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menghadiri diskusi publik KNPI Kota Samarinda, Rabu, 29 Oktober 2025, malam. Acara ini menjadi ruang dialog terbuka antara pemuda, pelaku usaha, DPRD, dan pemerintah mengenai peran strategis generasi muda dalam pembangunan kota. Dalam konteks Hari Sumpah Pemuda, kita berdiskusi banyak hal tentang reorientasi gerakan kepemudaan. Semangatnya adalah kolaborasi dan konsolidasi agar pemuda bisa terhindar dari fragmentasi, ujar Andi Harun. Diskusi yang berlangsung hangat itu juga menyoroti pentingnya gerakan pemuda yang inklusif, inovatif, dan produktif dalam mendukung agenda Samarinda maju dan beradab. Malam ini menghadiri undangan KNPI Kota Samarinda. Tentu dalam konteks Hari Sumpah Pemuda ada diskusi publik yang membahas semua hal menyangkut isu strategis gerakan kepemudaan. Ada banyak narasumber tadi, ada dari HIPMI, ada dari DPR, ada dari aktivis pemuda, dan ada kurang lebih belasan pemantik yang membuat diskusi malam ini terasa hidup, tetapi pada intinya satu yang kita tangkap bahwa pemuda Kota Samarinda ingin
mereorientasi kembali, ingin mengkonsolidasi kembali gerakannya untuk menghindari fragmentasi agar bisa lebih bermanfaat ke depan. Membangun, berkolaborasi dengan pemerintah agar pemuda Kota Samarinda menjadi sebuah entitas atau bagian dari pembangunan Samarinda Maju. Saya kira itu poinnya. Dan pada giliran saya tadi, karena memang juga saya berangkat dari aktivis mahasiswa dan pemuda, saya memberikan beberapa saran. Pertama, kita harus segera mengakhiri fragmentasi di lingkungan organisasi kepemudaan, terutama di KNPI. Yang kedua, menulis ulang kembali atau mendekonstruksi kembali gerakan kepemudaan kita agar kita mampu membuat sejarah sendiri di era ini. Sebagai bagian dari menafsirkan bahwa gerakan Sumpah Pemuda itu melahirkan sebuah warisan yang harus kita lanjutkan. Dan warisan itu sangat besar, menyangkut tentang dedikasi pengabdian kita kepada bangsa dan negara ini. Dan yang ketiga adalah kita memiliki tantangan di masa depan. Pertama, tantangan sosioekologi. Tadi ada pembicara juga yang menyinggung itu soal bagaimana kita menjaga harmonisasi alam, sampah, kemudian ketergangguan lahan yang berpotensi menurunkan daya saing, daya tahan, daya resilience dari kota kita. Kemudian isu-isu perubahan iklim, itu sosioekologis. Kemudian ada di sisi kemandirian pemuda agar menyiapkan wadah dan mulai berlatih untuk mengenal entrepreneurial mindset. Bahkan dibutuhkan pelatihan-pelatihan vokasi agar pemuda dibekali keterampilan sehingga suatu saat bisa tidak sekedar menjadi penonton tapi menjadi pelaku dari usaha kewirausahaan pemuda. Dan kemudian selanjutnya juga diperlukan kecerdasan dan kebijakan dalam pengelolaan, keterlibatan dalam digitalisasi, termasuk mengisi ruang-ruang platform digital agar pemuda membangun narasi kolektif yang positif di alam digital. Dan akhirnya kemudian kita bisa membuat semua itu menjadi satu ekosistem, satu konsep yang terdokumentasi dengan baik, menjadi basic untuk menyusun pola gerakan pemuda yang berorientasi pada kemanfaatan. Saya kira itu. Komentar masyarakat Saber pekan keempat. Akmal. Harapan saya, selain kebersihan, semua pejabat bersatu mengatasi banjir. Itu yang paling penting untuk warga, Pak. MRGS. Pak Wali Kota memikirkan masyarakat, luar biasa. Kalau semua sevisi, Samarinda pasti makin cepat maju. Ian. Semangat terus, Pak Wali. Bukti nyata selama Bapak menjabat, banyak perubahan di Samarinda. Felix Dosi. Prestasi banyak dan kami bangga. Wali Kota keren. Pemimpin dengan kerja nyata. Nah, itu tadi deretan komentar pilihan dari masyarakat Samarinda yang semakin vokal, partisipatif, dan inspiratif. Terus jaga semangat dan partisipasi aktif demi kota yang lebih baik ya. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara penggiat media sosial, dukung kami lah ya kan. Dengan terus like, komen, subscribe semua channel media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube Samarinda Beradab.